Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu guru dan adik-adik semuanya yang telah bersedia mengikuti sosialisasi ini. Perkenalkan, saya Aulia Setia Negara dari kantor pajak. Tujuan kedatangan saya ke sini adalah untuk mensosialisasikan kepada adik-adik akan arti penting pajak bagi pembangunan Indonesia. Sebelum itu, saya pengen kasih adik-adik tebak-tebakan dulu nih. Ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira apa ya persamaan antara keempat gambar ini? Persamaan antara polisi, guru, jalan, dan jembatan. Gimana? Ada yang bisa tebak? Nah, kalau ada yang bisa, simpan dulu ya jawabannya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita jawab dengan pertanyaan lagi. Sekarang coba tanyakan ke diri adik-adik, apakah semua kebutuhan dalam hidup kita bisa kita penuhi dari uang kita sendiri? Sekarang adik-adik punya tas, mungkin di rumah punya mobil, motor, yang itu didapat dari hasil kerja orang tua. Tapi apakah semua kebutuhan dalam hidup bisa kita penuhi secara pribadi? Contohnya tadi di slide sebelumnya ada gambar polisi yang menyediakan keamanan bagi seluruh rakyat. Nah, apakah kita bisa punya polisi pribadi? Begitu pula dengan jalan dan jembatan. Apakah kita bisa punya jalan dan jembatan, membangun jalan dan jembatan hanya untuk diri kita, yang orang lain tidak boleh lewat di sana? Begitupun dengan adik-adik di sekolah ini, diajar oleh bapak dan ibu guru. Apakah kita bisa punya guru pribadi? Mungkin beberapa dari kita bisa. Kita bisa punya polisi pribadi, seperti di film-film Hollywood itu bodyguard, orang-orang kaya bisa menyewa bodyguard untuk mereka. Para pengusaha mungkin bisa membangun jalan atau jembatan untuk rumah mereka ke pulau yang mereka punya sendiri. Beberapa orang yang punya kemampuan finansial yang kuat mungkin bisa punya guru pribadi dalam bentuk homeschooling. Tapi tentu tidak semua dari kita bisa mempunyai hal itu. Tidak semua dari kita orang kaya yang bisa menyewa bodyguard, bisa sekolah homeschooling atau sekolah di sekolah swasta. Harus kita sadari bahwasanya ada beberapa kebutuhan yang akan sulit untuk dipenuhi bila kita hanya mengandalkan kemampuan keuangan kita sendiri. Nah, pemerintah Indonesia juga menyadari hal ini. Pemerintah menyadari bahwa tidak semua rakyatnya mampu menyewa bodyguard, tidak semua rakyatnya mampu bersekolah homeschooling. Oleh karena itu, kemudian pemerintah menyediakan apa yang dinamakan dengan barang publik. Barang publik artinya barang-barang yang semua rakyat berhak mendapatkan barang itu. Contohnya adalah keamanan, infrastruktur, dan pendidikan. Sekarang kita tahu bahwasanya seluruh dari kita berhak mendapatkan pendidikan dan itu disediakan oleh pemerintah. Seluruh dari kita, apabila ada barang kita yang dicuri, kita bisa melaporkan ke kepolisian dan polisi akan melakukan tindakan. Seluruh dari kita juga berhak berjalan di jalan, jembatan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian pertanyaannya, dari mana pemerintah mendapatkan uang untuk menyelenggarakan hal tersebut? Dari mana pemerintah mendapatkan uang untuk menggaji guru? Dari mana pemerintah mendapatkan uang untuk menggaji polisi? Dari mana pemerintah mendapatkan uang untuk membangun jalan dan jembatan? Nah, jawabannya semuanya ada di anggaran pendapatan dan belanja negara. Tapi seperti kehidupan pada umumnya, kalau kita ingin belanja, tentu kita harus mempunyai pendapatan. Nah, dari mana pendapatan negara berasal? Faktanya, kalau adik-adik membuka APBN negara kita, saya yakin adik-adik tingkat SMA sudah mengetahui apa itu APBN. Kalau adik-adik lihat, maka akan adik-adik ketahui bahwasanya 80% pendapatan negara itu berasal dari pajak. Sedangkan 20% lainnya berasal dari pendapatan negara bukan pajak dan hibah. Sehingga dapat kita katakan bahwasanya pajak ini adalah sumber utama dari pendapatan negara. Bayangkan adik-adik kalau tidak ada pajak, belanja negara macam apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Mungkin adik-adik harus bersekolah homeschooling atau sekolah di sekolah swasta karena pemerintah tidak mampu menggaji guru. Atau mungkin hanya sangat sedikit personil kepolisian yang kita punya karena pemerintah tidak mampu menggaji polisi dalam jumlah yang banyak. Nah, inilah pentingnya pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Lalu kemudian, untuk apa saja pajak itu digunakan? Nah, adik-adik bisa
melihatnya di website Kementerian Keuangan. Di sana dikatakan bahwasanya ada banyak sekali alokasi pajak. Ada untuk pendidikan, pertahanan dan keamanan, pelayanan umum, bantuan sosial, termasuk belanja-belanja untuk keperluan agama. Mungkin sekarang adik-adik bertanya, dari mana pemerintah mendapatkan uang pajak? Siapa yang membayar pajak? Nah, jawabannya, para pengusaha membayar pajak. Pegawai negeri seperti Bapak Ibu guru juga membayar pajak. Jadi kalau ditanya siapa yang membayar pajak, ya semua dari kita membayar pajak. Bahkan adik-adik sendiri kalau nantinya telah bekerja dan mendapatkan penghasilan, juga wajib membayar pajak. Kalau kita belanja ke minimarket terdekat, adik-adik lihat struknya, di sana ada PPN, itu artinya pajak pertambahan nilai sebesar 10%, itu juga pajak. Yang nantinya uang pajak ini akan masuk ke kas negara dan dibelanjakan untuk barang publik. Sehingga adik-adik sekarang bisa mendapatkan pendidikan. Sehingga adik-adik sekarang bisa mendapatkan keamanan. Tidak perlu khawatir tidur di malam hari lalu rumah kita kecurian. Itu semua berasal dari uang pajak. Artinya bisa kita katakan bahwa uang pajak ini adalah uang dari rakyat untuk rakyat juga, begitu. Selain bermanfaat untuk diri kita sendiri, pajak ini juga bermanfaat bagi teman-teman kita yang kurang mampu. Dengan membayar pajak, artinya kita sudah berbagi dengan sesama. Dengan membayar pajak, artinya kita sudah ikut berkontribusi dalam menyediakan pendidikan bagi teman-teman kita. Dengan membayar pajak, artinya kita sudah membantu orang-orang miskin melalui hidupnya. Adik-adik bisa lihat di media-media, pemerintah memberikan bantuan bagi masyarakat miskin. Dan uangnya itu dari uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat sendiri. Jadi pajak ini sebenarnya adalah cara kita berbagi dengan sesama kita. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwasanya manfaat dari pajak ini belum dirasakan secara optimal. Di pelosok masih ada sekolah-sekolah yang kondisinya bisa adik-adik lihat di slide, seperti di film Laskar Pelangi itu. Tidak semua anak mampu bersekolah seperti anak-anak lainnya. Lalu di Indonesia juga masih banyak masyarakat miskin, dan mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwasanya penyebab dari belum optimalnya manfaat pajak ini adalah karena beberapa orang di pemerintahan masih melakukan korupsi. Dan memang itu adalah faktanya, tapi jangan sampai fakta ini membuat adik-adik tidak mau membayar pajak. Jangan sampai adik-adik mengikuti gerakan untuk tidak membayar pajak. Kenapa? Karena kalau seandainya kita tidak membayar pajak, mungkin kondisinya akan lebih buruk daripada ini. Anak-anak yang kondisi bangunan sekolahnya tidak memadai, bila tidak ada pajak mungkin mereka tidak bisa lagi bersekolah karena tidak ada guru yang akan dibiayai oleh pemerintah. Masyarakat miskin kehidupannya akan makin melarat karena tidak ada lagi bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, perlu disadari bahwasanya kita butuh perbaikan. Adik-adik jangan enggan membayar pajak. Justru nantinya ketika adik-adik sudah mempunyai kompetensi yang bagus, adik-adik diharapkan untuk dapat memperbaiki sistem pemerintahan kita sehingga manfaat dari pajak bisa dirasakan lebih optimal lagi. Jadi sekarang, adik-adik sudah tahu kan pajak itu apa? Pajak itu artinya berbagi, karena dengan membayar pajak kita sudah ikut berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Pajak itu artinya juga pemerataan, karena dengan membayar pajak artinya kita sudah ikut berkontribusi dalam pembangunan gedung-gedung sekolah dan menggaji para guru, sehingga pada akhirnya akan lebih banyak rakyat Indonesia yang bisa bersekolah, mendapatkan ilmu, dan keluar dari kemiskinan. Pajak itu juga dari rakyat untuk rakyat, karena dengan membayar pajak, kita sudah ikut menyumbang untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga kita sendirilah yang akan mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, saya pesankan kepada adik-adik semua, agar ketika adik-adik nantinya telah bekerja dan mendapatkan penghasilan, jadilah wajib pajak yang taat. Jadilah generasi taat pajak. Karena yang akan merasakan manfaat dari pajak itu adalah diri kita dan orang-orang di sekitar kita, masyarakat Indonesia sendiri. Dengan basis pajak yang kuat, maka kita akan mampu membawa kemajuan bagi Indonesia. Pajak kuat, Indonesia maju.
Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru. Semoga nantinya adik-adik menjadi generasi taat pajak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.